Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa 'an Abi Muslimin at-Taghlibi qala dakhaltu 'ala Abi Umamah wa huwa fil masjid faqultu ya Aba Umamah inna rajulan haddatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a wasala yadayhi wa wajhahu wa masaha ala ra'sihi wa uzunayhi thumma qama ila salatin mafrudatin ghafarallahu lahu fi dhalika al-yawm ma masyat ilaihi rijlahu wa qabadat alaihi yadahu wa sami'at ilaihi uzunahu wa nazarat ilaihi aynahu wa haddasa bihi nafsuhu min su'in faqala wallahi laqad sami'tuhu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mirara Allahu Ahmad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Sudah masuk di bulan Sya'ban. Hanya di beberapa waktu lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, tinggal menghitung hari. Artinya mudah-mudahan kita termasuk orang yang gembira. Ya Rasulullah man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu ala jasadihi an-niran. Yang siapa yang gembira ketika nanti masuk pada bulan Ramadan, artinya senang. Senang ini kenapa dibuat-buat? Hanya memang gembira, senang datangnya bulan Ramadan, lalu berniat untuk beribadah karena Allah. Diharamkan jasadnya daripada api neraka, insyaallah. Itu kalau orang gembira. Kalau orang sedih, nggak tahu sudah. Oh iya, Ramadan lagi, puasa lagi. Cuma anehnya ada orang puasa tahan. Puasa biar sebulanan, biar berujur panas-panas tatap puasa, tapi sebenarnya ada. Itu aneh. Ini puasa tahan tapi nan celaka lagi orangnya tahan pukul, tahan gantal, tahan timpas, tahan cukup, tapi puasa ada tahan. Nah ini biar lagi tahu puasa ada tahan. Nah sementara kalau kita misalnya ada bulan puasa tapi ada sembahyang, maka dosa kita meninggalkan sembahyang itu lebih besar. Karena sembahyang inilah yang membuat seluruh kebaikan kita menjadi nilai, ada nilai. Karena sembahyang ini nilainya 1, sementara yang lain itu 0. Cuma dianggap di belakang 1. Karena bila kita sembahyang ada 1 nilai seperti itu.
Lalu ditambah kita puasa tambahin 0 jadi 10. Kayaknya kita berzakat lagi tambah 0 jadi 100. Kemudian naik haji tambah 0 lagi jadi 1000. Bersedekah tambah 0 lagi. Berbakti dengan orang tua tambah 0 lagi. Jadi berapa tuh? Ada nilainya semua tuh. Tapi kalau semua kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu, kita termasuk orang ahli kebaikan, tapi kita ada sembahyang, maka satunya hilang. Satu hilang. Puasa dapat 0, zakat 0, haji 0, kebaikan-kebaikan yang lain 0, 1000 0, tetap pada dari lain. Makanya itu mudaratnya orang yang meninggalkan sembahyang itu, yang sembahyang 5 waktu ya, artinya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan-kebaikannya. Terhalang karena sembahyang. Inilah keutamaan daripada salat fardu yang An Abi Muslim at-Taghlibi qala, dari Abu Muslim at-Taghlibi radhiyallahu an, dia berkata, ujarnya, dakhaltu ala Abi Umamah wa huwa fil masjid, aku menemui Abu Umamah radhiyallahu an ketika dia sedang berada di dalam masjid. Faqultu, dan aku berkata kepada Abu Umamah, ya Aba Umamah, inna rajulan haddatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang sudah mengatakan kepadaku darimu bahwa engkau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu'a, dan dengan menyempurnakan wudunya. Artinya menyempurnakan wudu ini, nan sunat-sunat daripada wudu itu digawi. Sebelum kita berwudu, bismillah, kemudian mencuci tangan, terus berkumur-kumur, itu sunat-sunat wudu. Kemudian bersikap memasukkan air ke hidung 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Adapun dengan tata caranya itu masing-masing ulama ada mengambil itu dengan tangan kanan, masukkan ke hidung dan masukkan ke mulut berkumur-kumur. Ada yang langsung sambil dia mengisap, sambil dia mengambil ke mulut berkumur-kumur. Jadi masalah caranya itu ya silahkan, mau yang satu-satu kumur-kumur dulu 3 kali boleh, baru kemudian ke hidung lagi 3 kali boleh, atau yang sekaligus. Nah, cara mengambil kalau di dalam ini dengan tangan kanan, tapi itu orang Arab kan tangan ini kanan, ini masalahnya. Kalau kita ini kadang-kadang 2 dan 2 tangan, harus 2. Tapi kalau disunahkan tangan kanannya, menurut para ulama ini 1 umur ambil, lalu hidung. Ada yang itu cara yang pertama. Yang kedua ada yang sekali hisap langsung kumur. Ini kalau kita misalnya habis mandi sudah sikat gigi, nah itu sudah sebenarnya sudah terpenuhi. Ini kalau dalam waktu-waktu biasa kita wudu sampai waktu misalnya belum ada sikat gigi, ya kumur disunatkan. Cara mengambil dari tangan mulut dulu 3 kali, mulut 3 kali. Kalau dalam keadaan biasa itu disunatkan kita dengan kumur dengan sungguh-sungguh, ya sampai ke tenggorokan. Tapi kalau sedang puasa jangan. Apalagi kalau kumur 3 kali keluarnya sekali. Nah, berbeda.
kali ya. Mencurigakan untuk bersungguh-sungguh. Nah kemudian hidung ini yang menghisap, kemudian dibuang. Yang mana lebih dahulu mulut apa itu? Mulut dulu baru kemudian hidung. Karena awal kan dua-duanya langsung wah. Nah, kalau hidung dulu ya sunat juga, cuma urutannya itu ya dari mulut ke hidung. Nah itu sunat-sunatnya. Baru kemudian membasuh anggota tubuh, anggota wudhu itu sebanyak 3 kali itu juga sunat. Artinya menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu bukan hanya rukun-rukunnya, tetapi juga yang sunat-sunat di dalam wudhu itu. Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a ghasala yadayhi, dia membasuh kedua tangan, wa wajhahu, dan wajahnya. Jadi membasuh kedua tangan dan wajah. Walaupun sebenarnya kalau dalam urutannya wajah dulu baru ya tangan. Ini arti membasuh. Kalau kita membasuh itu kan sunat digosok, itu membasuh itu. Jangan hanya tangan aja diangkat di keran misalnya, kayak ini aja sudah ada dibasuh, itu kan dapat sempurna. Artinya sempurnanya dibasuh sampai mana melebihkan daripada siku itu tangan. Kalau muka ya batas tumbuhnya rambut, batas tumbuh rambut sampai ke tumbuh janggut di bawah sedikit. Masuk itu menyempurnakan anggota wudhu kita. Wasala yadayhi wa wajhahu. Makanya kalimat itu wasala ini artinya membasuh, mandi kan gak salah itu. Artinya sunat digosok. Wa masaha ala ra'sihi, dan menyapu. Nah untuk kepala menyapu aja nggak ada lagi kalimatnya masalah, tapi masaha. Wa masaha ala ra'sihi, menyapu kepalaannya. Menyapu itu cukup dengan air yang ada di tangan kita, karena tangan yang tersisa basah tangan kita ini baru disapukan di kepala. Masalah menyapunya ya memang perbedaan pendapat para imam. Imam Syafi'i artinya namanya kepala itu kalau kita pegang di sini kepala, di atas nih kepala, belakang nih kepala itu jadi tersaran di mana? Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Malik namanya kepala atau keseluruhan, seluruh tumbuh rambut itu tempatnya. Itu masuk tumbuh ada rambut. Tapi sebagian ulama sunat kita memang kepala sampai ke tengkuk ini disunatkan. Mudah-mudahan bahkan air wudhu kita disunatkan ke situ itu apa? Mudah-mudahan yang mendinginkan tekanan darah itu diturunkan dengan air wudhu itu. Disunatkan. Cuman yang wajib tadi kepala. Nah batas kepala rambut. Cuma yang jadi masalah ini kan batas muka ini. Nah mana rambut membesulah terus sampai separuh kayak ini. Kira-kira sampai di sini kan. Nah itu kewajarannya saja. Hanya dulu suka normalnya sampai di situ. Nah sekarang di sini rambut kita lagi tumbuh di atas ini. Apakah sampai ke sini muka? Ada itu masuk kepala juga sudah. Nah bagi Imam Malik itu ya keseluruhan kepala itu. Kepala disapu, makanya banyak mazhab Imam Malik dia gundul sampai ke kulit kepala itu. Nah itu masalah wudhu, artinya membasuh muka lalu menyapu kepala. Jadi bukan membasuh, coba yang disebut di sini wa ghasala ala ra'sihi, maksudnya kubu kepala. Tapi ini cuma masaha, menyapu. Ala ra'sihi wa uzunaihi, jadi kepada menyapu kepada kepalanya dan kedua telinganya.
Ini sebagian saja dari rukun wudu disebutkan dalam hadis ini. Hanya termasuk nanti kaki kita menyempurnakan itu. Summa qama ila shalah, kemudian dia mendirikan salat fardu. Summa qama ila shalatin, kemudian dia mendirikan salat fardu, salatil mafrudatin. Ini salat fardu Nawawi ini. Ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum, maka Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Ma masyad ilaihi rijlahu, dosa-dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya. Wa qabadat alaihi yadahu, dosa-dosa yang dipegang oleh kedua tangannya. Wa sami'at ilaihi uzunahu wa nazarat ilaihi ainahu, dan dosa-dosa yang didengar oleh kedua telinganya dan dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya. Nah, ini orang yang sembahyang fardu. Wa hadatsa bihi nafsuhu min su'in, dan dosa yang dibisikkan oleh hati, yakni